Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini menggambarkan kepada kita bagaimana kanak-kanak Yesus bersama dengan keluarga Maria dan Yusuf dihantar untuk dipersembahkan di Bait Allah sebagai bagian dari penggenapan hukum Taurat, sebagai tanda bahwa mereka menyadari diri sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Dan ketika kanak-kanak Yesus itu dipersembahkan di Bait Allah, tampillah seorang nabi perempuan yang disebutkan bernama Hana. Secara singkat disebutkan bagaimana Hana menjalani hidupnya sebagai nabi. Ia dikatakan menikah hanya 7 tahun lamanya, dan kemudian suaminya meninggal dan ia menjanda, dan sekarang sudah berusia 84 tahun. Bisa dibayangkan cukup lama ia hidup sendirian sebagai janda, karena bisa diandaikan ia menikah pada usia barangkali belasan tahun, belum sampai 20 tahun. Karena itu menggambarkan kepada kita bagaimana kisah orang-orang beriman, kisah orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam penantiannya. Penantian yang didasarkan pada iman, penantian yang didasarkan pada keyakinan dan penuh pengharapan, itu akan dijawab oleh Tuhan. Hana dikatakan setelah menjadi janda, hidupnya selalu penuh dengan ibadah, berpuasa dan berdoa. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Dan ketika ia telah menyaksikan bahwa apa yang ia nantikan selama ini sudah terpenuhi, ia dikatakan datang ke Bait Allah dan mengucap syukur, sekaligus berbicara dan bernubuat tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang juga mengambil bagian di dalam penantian akan kelepasan Yerusalem. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, kita menimba inspirasi dari kisah ini bahwa kalau kita menantikan datangnya Sang Penyelamat, kalau kita mengharapkan akan kedatangan Tuhan yang membebaskan, ada sikap penyerahan diri yang total. Dan penyerahan diri yang total kepada Allah disertai juga dengan sikap aktif, selalu ambil bagian untuk terlibat di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari yang juga mempunyai kerinduan yang sama datangnya Sang Penyelamat. Hana menggambarkan kepada kita bahwa ia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk semua orang, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk mereka yang bersama-sama dengan dia menantikan kelepasan untuk mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, di akhir tahun 2024 ini, semoga kerinduan kita, penantian kita selama tahun 2024 ini menghantar kita untuk keyakinan sampai kepada ucapan syukur bahwa Allah telah bertindak, Allah telah berkarya dalam hidup kita sepanjang tahun 2024 ini. Meskipun barangkali ada tanda-tanda yang membawa kita kepada kegelisahan, ada tanda-tanda yang membawa kita kepada kekhawatiran, tetapi pengalaman sepanjang tahun 2024 ini semoga membuat kita meyakini dan semakin menegaskan bahwa Allah tidak lupa kepada kita, bahwa Allah selalu setia, bahwa Allah selalu hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita.